Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang disayangi Allah, banyak di antara kita yang merasa ketika Allah coba dengan suatu cobaan, seolah-olah dia yang paling menderita di muka bumi ini. Padahal sebenarnya banyak yang lebih menderita dari dirinya kalau dia mau melihat orang lain yang ada di sekelilingnya. Perasaan itu muncul karena pada dasarnya manusia selalu ingin hidup enak dan nyaman tanpa ada kendala sedikit pun dalam hidupnya. Dia ingin semuanya berjalan dengan lancar dan mulus, sesuai dengan yang diharapkan atau diimpikannya. Tentu itu hal yang mustahil, karena namanya hidup pasti akan menghadapi dan mengalami berbagai persoalan. Persoalan itu ada yang sederhana, namun ada juga yang pelik dan rumit. Tetapi kalau kita mau mengaca pada pengalaman orang-orang yang terdahulu, maka persoalan yang kita hadapi bisa jadi belum ada apa-apanya dibanding mereka. Apa yang kita alami masih jauh lebih ringan dibanding apa yang umat atau orang terdahulu alami. Khususnya kejadian yang Nabi Yunus alami ketika dia ditelan dan masuk dalam perut ikan, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka dia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk dari orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang disayangi Allah, kata az-zulumat pada ayat di atas termasuk isim jamak muannas salim yang mengandung arti kegelapan-kegelapan. Karena bentuknya isim jamak muannas salim, maka artinya kegelapan yang Nabi Yunus alami bukan hanya satu atau dua kegelapan, tetapi ada tiga kegelapan, atau dalam bahasa Arabnya disebut fi zulumatin salas. Karena memang kata jamak dalam bahasa Arab menandakan bahwa kata benda itu lebih dari dua. Tiga kegelapan yang Nabi Yunus alami. Yang pertama adalah kegelapan dalam perut ikan paus, atau disebut dengan zulmati batnil huti. Lalu kegelapan yang kedua adalah di dalam laut, atau zulmatil bahri. Dan kegelapan yang ketiga adalah di malam hari, atau zulmatil laili. Kita bisa membayangkan betapa sulit situasi yang Nabi Yunus alami. Masih bisa selamat dari gigitan ikan paus saja, dan masuk ke dalam perutnya merupakan suatu keajaiban bagi Nabi Yunus.
lalu masih bisa bertahan selama berada dalam perut ikan paus juga merupakan suatu kejadian yang sulit dicerna oleh akal, padahal tanpa makan dan minum. Apalagi ikan pausnya berada di dalam laut yang tidak diketahui oleh manusia. Bahkan kondisinya di malam hari pula yang penuh dengan kegelapan. Rasanya mustahil bagi Nabi Yunus bakal selamat kalau hanya mengandalkan kekuatan dan logika manusia. Terlepas dari kesalahan Nabi Yunus yang tidak sabar dalam menghadapi kaumnya yang mendustakannya, sehingga Allah memberikan pelajaran kepadanya. Namun, apa yang Nabi Yunus alami bisa jadi juga dialami oleh orang lain dengan kadar kesulitan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana caranya Nabi Yunus akhirnya bisa selamat dari kondisi yang sulit itu? Caranya adalah dia berdoa seraya mengakui kesalahannya. Nabi Yunus menyadari bahwa kesulitan yang dia alami bukan karena kesalahan Allah dalam membuat sebuah keputusan dengan mengucapkan Subhanaka, yang bermakna Maha Suci Engkau dari segala kekurangan dan kesalahan, termasuk dalam membuat sebuah keputusan. Tetapi dia menyadari bahwa kejadian itu akibat dari kesalahan yang dia lakukan, yaitu meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Nabi Yunus menyadari dan mengakui akan kesalahannya dengan mengatakan inni kuntu minaz zalimin, Allah pun mengabulkan permohonannya untuk menyelamatkannya dari situasi yang sulit dan menyeramkan itu. Seperti yang Allah abadikan di ayat berikutnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang disayangi Allah, dari ayat di atas kita bisa pahami bahwa Allah pasti akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, termasuk dari kesulitan dan kedukaan seperti yang Nabi Yunus alami. Namun bukan berarti kehidupan orang-orang yang beriman akan lepas dari kesulitan. Tetapi di saat kesulitan datang menghampiri, maka orang-orang yang beriman mesti menyadari dan mengakui kesalahan, lalu memohon pertolongan kepadanya. Dengan kekuatan doa dan yakin akan kuasa Allah sebagai Tuhan satu-satunya, seperti yang Nabi Yunus lakukan, insya Allah kita pun akan sanggup melewati situasi yang kita alami seperti saat ini. Maka doa yang Nabi Yunus panjatkan selayaknya kita rutinkan karena sudah terbukti kemanjurannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.